Halo kelas 6, masih tema 2 ya, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, pembelajaran ke-1. Masih bersama Ibu Eti Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar 1. Bahasa Indonesia, 2. IPS, 3. IPA. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia: setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. 2. Setelah mengamati teks bacaan, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dan detail. 3. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Oke anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Dan ini adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Ini adalah BM Diah, salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan. BM Diah ini adalah seorang yang mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Oke, perhatikan teks berikut ini ya. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Ia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi, tanggal 19 Mei 1992. Pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, ini adalah sekilas tentang BM Diah dan naskah asli teks proklamasi. Oke anak-anak, masih semangat ya? Sekarang kita akan belajar tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai dengan EYD atau ejaan yang sudah disempurnakan. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Oke anak-anak, perhatikan contoh kata baku berikut ini.
Tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang ciri-cirinya, diantaranya digunakan dalam situasi resmi. 2. Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Di sini ada contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Nasehat, kata bakunya nasihat. Apotik, kata bakunya yaitu apotek. Cuman, kata bakunya yaitu cuma. Kemudian gubuk, kata bakunya yaitu gubuk. Jadwal, kata bakunya yaitu jadwal. Nah, ini adalah salah satu contoh kata baku ya, yang penulisan dan pengucapannya sudah disesuaikan dengan pedoman ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, di sini ada tanaman apa coba? Ya, di sini ada tanaman beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Oke anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar keong sawah atau tutut. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Jadi, keberadaan keong sawah ini sangat bermanfaat ya bagi pertanian. Di antaranya tadi apa? Ya, membersihkan lumut di kolam ikan juga bisa. Kemudian membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas sawah. Oke anak-anak, sekarang kita cari tahu ya manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa juga dimanfaatkan untuk membuat kok. Yang keempat yaitu penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Ini adalah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Ada berapa? Ya, ada 5. Selanjutnya, di sini ada manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. 2. Bahan sandang. Serat kapas juga dimanfaatkan untuk membuat kain katun. 3. Bahan bangunan. Kayu dan pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. 4. Bahan obat.
Banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk obat, diantaranya seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Selanjutnya yaitu bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya yaitu getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kemudian kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Dan buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Selanjutnya di sini ada masih manfaat tumbuhan bagi manusia. Untuk bahan pewarna alami, tanaman juga digunakan sebagai pewarna. Contohnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk pewarna jingga, dan kunyit untuk pewarna kuning. Selanjutnya yaitu 7, menjaga kualitas air. Contohnya yaitu tanaman bakau sebagai penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Semoga kalian paham ya dengan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Oke anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasan. Coba amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar satu bahasa Indonesia yang berhubungan dengan kata baku, IPS yaitu tadi tentang BM Diah dan teks asli proklamasi, IPA yaitu manfaat tumbuhan dan hewan sesuai dengan habitatnya. Supaya kalian lebih paham, kerjakan latihannya ya. Di sini ada sebutkan 5 manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Sebutkan 7 manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Kemudian, apa manfaat hewan sawah dan tutut bagi petani. Kemudian kalian nanti buat peta pikiran ya yang berhubungan dengan BM Diah dan naskah proklamasi dengan menggunakan kata tanya. Oke anak-anak, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.